STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pemirsa dan penyimak ataupun yang mengikuti kajian ini pada hari yang berbahagia ini. Dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikan taufiknya kepada kita dan pertolongannya sehingga dapat mengikuti atau mengkaji kajian hari ini sampai sempurna. Amin ya Rabbil Alamin. Dan tentunya puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala selalu dan senantiasa kita panjatkan kepadanya yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, dan dalam keadaan kebutuhan pokok kita terpenuhi. Ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Jalla wa'ala setelah nikmat nilai-nilai agama yang Ia berikan kepadanya, di dalam yang diberikan olehnya kepada seorang hamba. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha amina fi sirbihi mu'afan fi jasadi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang memasuki waktu pagi, ia dalam keadaan merasa aman terhadap dirinya, tidak takut terkena peluru nyasar, tidak takut dibunuh, tidak khawatir dirampok. Mu'afan fi jasadi, sehat tubuhnya. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan pokok untuk harinya itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seolah ia telah diberikan dunia beserta isinya. Seandainya kita tidak memperoleh dari nikmat dunia kecuali hanya 3 hal ini, rasa aman terhadap nyawa, terhadap harta, anggota keluarga kita, dalam keadaan sehat, dan kita hanya memiliki makanan pokok di hari itu, hanya sekedar nasi tanpa lauk, hanya nasi dengan air putih, dengan jumlah yang dapat mengangkat kelaparan dari kita atau menyelamatkan kita dari mati kelaparan. Seandainya nikmat dunia yang kita miliki dalam suatu hari hanya 3 ini, maka Nabi mengatakan, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, maka seolah ia telah diberikan dunia beserta isinya. Apalagi jika nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita lebih dari itu. Namun hendaknya kita selalu ingat dan sadar bahwa seluruh nikmat dunia yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita itu akan menjadi malapetaka terhadap kita apabila dengannya kita justru semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala. Nah, di dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ya'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Akan tetapi Allah tidak akan memberikan nikmat agama kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu taala mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia, kesehatan, kekayaan, popularitas, pangkat, tahta, yang tidak membuat engkau semakin dekat kepada Allah, fahiya baliyah, maka ia adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Maka setiap kali
perkara dunia bertambah untuk kita, maka hendaknya kita muhasabah diri. Apakah dengan bertambahnya omset pendapatan kita, iman kita dan amal soleh kita juga ikut bertambah? Apakah dengan bertambahnya jabatan, naiknya pangkat, bertambah pula iman dan amal soleh kita? Dengan bertambahnya nikmat kesehatan dan nikmat dunia yang lainnya, apakah ikut bertambah pula iman dan amal soleh kita? Kalau iya, maka itu adalah nikmat dari Allah untuk kita. Tapi kalau tidak, atau justru membuat kita semakin jauh dari Allah, maka ketahuilah, itu adalah istidraj, malapetaka yang Allah timpakan kepada kita. Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allahi fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak dapat membuat engkau semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Dan di antara nikmat agama yang sangat mulia, yang sangat mahal, bahkan dia adalah nikmat yang paling mahal, yang paling berharga setelah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah, adalah nikmat ilmu agama. Karena ilmu agama adalah sumber dan kunci kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Kapan kita melihat diri kita jauh dari ilmu agama, enggan menuntut ilmu agama, ketahuilah berarti kita seorang hamba yang tidak dimuliakan oleh Allah. Kita adalah seorang yang inginkan kebaikan oleh Allah untuknya. Dan ilmu agama itu akan menuntun kita ke surga Allah. Tanpa ilmu agama kita tidak akan sampai ke surga Allah. Maka enggan menuntut ilmu agama sejatinya adalah enggan dituntun ke surga Allah Jalla wa'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Naam, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pelajaran atau kajian rutin, kajian akidah kita yang rutin kita kaji di setiap hari Kamis. Biasanya kita mengkaji pelajaran ini di jam 10 pagi sampai jam 11 siang atau menjelang siang. Namun qadarullah karena sesuatu dan lain hal, hari ini kita memulainya di jam 11. Barakallahu fikum. Baik, berikut ini kata penulis rahimahullahu ta'ala, bab ma ja'a fir ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah, jampi-jampi dan menggunakan jimat dengan kalung ataukah gelang dan semisal dengannya. Baik, kita bacakan beberapa riwayat yang boleh sebutkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor 3005 dan Imam Muslim pada nomor 2115. Juga oleh Imam Abu Daud pada nomor 2552. Nah, dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarih fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladah illa quti'at. Beliau menyebutkan bahwa beliau pernah bersama Nabi SAW dalam suatu safar. Nabi SAW di dalam safar tersebut pernah mengutus seorang Rasul, utusan, dan memberinya tugas. Ya, bentuk tugasnya adalah alla yabqayanna fi raqabati ba'irin. Jangan ia biarkan ada kalung di leher seekor onta. Apakah kalung itu terbuat dari busur panah ataukah dari selainnya, kecuali ia potong. Maksudnya Nabi SAW memerintahkan sahabatnya, seorang utusan yang beliau utus di dalam suatu safar dengan suatu tugas, yaitu memotong dan melepaskan semua jimat yang suka digantung di leher-leher hewan oleh orang-orang jahiliyah, kaum musyrikin saat itu sebagai jimat. Nah, karena orang-orang jahiliyah dahulu hidup mereka penuh khurafat,
Hidup mereka penuh tahayyulat, penuh dengan dunia mistis, dunia jimat. Di antara bentuk khurafat, tahayyulat dan kesyirikan yang mereka lakukan saat itu adalah apa yang mereka lakukan kepada hewan-hewan mereka. Mereka memberi atau meletakkan kalung, ya, atau suatu ikatan di leher hewan mereka seperti onta, agar onta mereka atau hewan yang lainnya, binatang ternak mereka tersebut tidak terkena penyakit, ya, tidak kena penyakit kurap ataukah penyakit-penyakit lainnya yang menimpa keumuman binatang ternak. Nah, maka Nabi SAW memberikan tugas kepada seorang utusan yang beliau utus agar mencabut semua kalung, semua benang tali yang diikat di leher binatang ternak saat itu sebagai jimat. Karena itu adalah kesyirikan. Baik, hadis ini memberikan kepada kita pelajaran tauhid. Yang pertama, bahwa menggantungkan jimat, apakah itu berbentuk kalung yang terbuat dari busur suatu panah, ya, karena orang-orang jahiliyah dahulu ada keyakinan apabila suatu busur panah itu setiap kali mereka memakainya selalu tepat sasaran, maka busur tersebut akan mereka simpan dan mereka akan menjadikannya sebagai busur keramat, ya, dan mereka jadikan sebagai jimat. Nah, dan ini masih ada pada sebagian orang, cuma dengan bentuk atau alat yang lain. Mereka menyimpan pisau, keris, ya, atau kampak, ya, peninggalan nenek moyang mereka, karena kampak ini, ya, atau pisau ini, panah ini selalu tepat sasaran, ya, karena keris ini memiliki kelebihan ini dan itu, sehingga disimpan dengan anggapan sebagai jimat, ya, penghalang kejelekan dan mendatangkan kebaikan atau sebab datangnya kebaikan. Ini adalah kesyirikan Abu Lahab CS, baik ni pelarali, walaupun yang joknya tengku, walaupun yang pegahnya nak pakai sorban atau hule ube beli di Jepang, na sorban ube tima atau hule baik ni patih, nyan syirik, nyan khurafat. Na orang jok cincin nyo cincin kana so beh, ya, nyo cincin kana so, nyo kalung, nyo gelung dari abati fulan. Nah, nyo kinan pakai nyo insya-Allah hang kinang demam. Hang kinang demam hana mudah sakit anamit. Hana kai meidung. Dami nu puduk bak kami ngelemo mio yang lain kinang penyakit apa sekarang? PP. Penyakit mengenai hewan sekarang lagi. Apa sebutannya? Nah, penyakit yang menimpa keumuman hewan. Baik ne patih, nyan syirik, nyan khurafat, walaupun yang juk nyan tengku abati, ustaz, kiai, memakai jubah, memakai sorban, ya, sebesar ember di kepala, jangan percaya, walaupun berjenggot. Nah, walaupun dia baca-baca Al-Quran, ya, dia bisa membawa hadis, itu adalah kesyirikan, itu adalah jimat. Lihat hadis Nabi SAW ini. Nah, nyo cincin, ya, nasob, nyo nuhon aja, insya-Allah ana ada noh. Nyo na ba dompet dan dompet pinapeng, nyo betul. Kan syirik karena na bapeng, ya. Tapi kalau, ya, ada yang menghadiahkan ini cincin bekas kiai fulan, kalau, ya, Anda memakai ini, insya Allah mudah rezeki. Ini kami jual karena lagi butuh uang, katanya. Ya, kayak benar kata para ulama, seperti bahasa Al-Quran, la'allakum ta'qilun. Kalian tinggalkan kesyirikan, bertauhidlah kepada Allah agar kalian berakal. Karena memang orang yang nggak punya tauhid, rata-rata nggak punya akal yang sehat. Apa contohnya? Contohnya udah jelas-jelas itu dengan bahasa saja adalah bahasa penipuan, tapi percaya dia. Seperti bambu apa namanya yang dikeramatkan yang menjadi sebab datangnya rezeki. Sini itu di Pulau Jawa, bambu dengan bentuk khusus. Ada akar bambu dijual, bambu apa? Petuk atau apa namanya. Nah, ini memudahkan rezeki. Nah, demikian juga sebagiannya
kalungkah ataukah cincin, kemudian diperjualbelikan. Supaya mereka menyebutkan dijual karena lagi butuh uang. Lah, kalau memang itu jimat, ngapain dia jual? Kan mendatangkan rezeki. Tapi tetap aja ada yang nggak peduli dengan bahasa itu. Padahal ada jelas-jelas yang menjualnya mengatakan dijual butuh uang. Dan ini jimat memudahkan rezeki. Logikanya berarti apa? Nggak ada manfaatnya untuk Anda beli. Tapi karena nggak ada tauhid, apalagi yang menjualnya berjubah, bersorban, ya, berjenggot, percaya aja sebagian orang. Contoh yang lainnya, mencari kesembuhan dengan dijilat oleh lidah seekor hewan. Bahkan sampai-sampai sebagian mereka mandi dengan air yang sudah dicampuri kotoran seekor hewan yang dianggap keramat. Ya. Subhanallah. Padahal sapi itu sendiri dimandikan oleh pemiliknya. Sapi itu sendiri bisa mati, bisa kena penyakit. Tapi ada aja yang melakukannya. Ini menunjukkan apa? Akal sehat nggak akan pernah ada pada orang yang tidak punya tauhid. Walaupun dia profesor. Walaupun dia telah memiliki pendidikan S1, S2, S3. Kalau dia nggak punya tauhid dan akidah, isi kepalanya tetap esteler. Dia nggak punya akal sehat. Itu udah bahasa Al-Quran. Ketika Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, Ta'alau. Ya. Atlu alaikum ma harrama rabbukum. Alla tusyriku billahi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah. Di akhir ayat tersebut Allah katakan la'allakum ta'qilun. Ketika Allah sebutkan hal-hal yang Allah haramkan, yang pertamanya adalah syirik, di akhir ayat Allah katakan la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Dan logik dan fakta juga memperlihatkan kepada kita, orang yang nggak punya tauhid yang benar kepada Allah, nggak punya akidah yang lurus kepada Allah, rata-rata nggak punya akal yang sehat. Melakukan hal-hal yang akal sehat tidak membenarkannya. Seandainya dia punya akal sehat, tidak mau melakukannya. Seperti sebagian orang mandi dengan air yang sudah dicampuri kotoran kerbau. Nah, alasannya biar berkah, biar sembuh stroke-nya, dan sebagainya. Nah, dengan kotoran kerbau, subhanallah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Tapi ada aja yang percaya. Nah, pelajaran lain yang dapat kita petik dari hadis Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu di atas adalah izalatul munkar. Kewajiban dan pentingnya menghilangkan kemungkaran. Dan ini dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Utusan Nabi SAW ini melakukan dengan cara yang seperti ini karena beliau diberikan mandat. Punya kekuasaan, punya wewenang dalam hal itu yang diutus oleh seorang kepala negara, Nabi Muhammad SAW. Adapun kita, maka hanya bisa memberikan nasihat, memberikan ujangan. Kecuali hal ini terjadi pada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, anak, cucu atau istri, maka kita bisa langsung menghilangkan atau membuang jimat tersebut. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari hadits Abu Nu'man al-Bashir, Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu di atas adalah pentingnya menyampaikan kepada manusia hal-hal yang dapat menjaga akidah mereka dan memperingatkan mereka dari hal-hal yang dapat merusakkan akidah mereka, seperti menggunakan kalung jimat, cincin jimat, atau gelang jimat sebagai sebab datangnya kebaikan atau sebab selamat dari suatu kejelekan. Baik, hadis berikutnya kata penulis, Wa'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata syirkun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, jampi-jampi, jampi-jampi yang dilakukan oleh keumuman kaum musyrikin di masa itu, yang di dalamnya tidak lepas dari kandungan-kandungan kesyirikan, wa tamaim, dan jimat-jimat, wa tamaim, dan jimat. Wattiwalah,
juga jimat yang dipakai oleh seseorang ya, dengan tujuan biar selamat dari suatu penyakit ya, atau anak bayi biar selamat dari suatu mara bahaya, adalah kesyirikan. Syirkun adalah kesyirikan. Baik, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa menjadikan sesuatu sebagai sebab datangnya kebaikan atau sebab selamatnya seseorang dari kejelekan, dan sesuatu tersebut tidak dijadikan sebagai sebab kebaikan atau kejelekan secara syar'i oleh Allah dan tidak pula secara takdir, ini adalah syirik kecil. Nah, apabila seseorang menggunakan gelang, cincin, kalung, benang yang diikatkan pada pinggang anak-anak bayi dengan keyakinan itu adalah sebab datangnya kebaikan atau sebab orang anak tersebut selamat dari mara bahaya, maka sungguh dia telah jatuh ke dalam syirik kecil karena hadis Nabi di atas. Karena dia telah menjadikannya sebagai sebab datangnya kebaikan dan selamatnya orang tersebut dari kejelekan, sedangkan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, tidak secara syar'i dan tidak pula secara takdir. Nah, oleh karenanya tidak pernah ya ada riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat Nabi SAW datang ke Abu Bakar minta diisikan cincin mereka oleh Abu Bakar ya, minta gelang keramat kepada Abu Bakar, minta kalung keramat kepada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, atau murid-murid Imam Syafi'i datang kepada Imam Syafi'i khusus ya, minta ya diajarkan ilmu dalam ya, khusus ya datang ke Imam Syafi'i meminta untuk diberikan isi cincinnya, untuk diberikan karamah terhadap gelangnya pada kalungnya, minta benang yang telah dibaca-bacain oleh Imam Syafi'i kemudian diikatkan di pinggang anaknya. Kenapa? Karena mereka tahu ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, at-tamaim syai'un. Ya, kalau tadi Nabi mengatakan innar ruqa, ruqyah, jampi-jampi yang mengandung kesyirikan, wa tamaim, jimat, apakah itu gelang, kalung atau cincin, wa tiwalah. Tiwala ini kalau bahasa kita sekarang pelet, agar seorang laki-laki dicintai oleh istrinya atau sebaliknya agar seorang istri benar-benar dicintai oleh suaminya. Nah, atau laki lain yang dia sukai kemudian dipelet agar jatuh cinta kepadanya. Ini namanya tiwalah dalam bahasa Arab. Itu semua adalah syirkun kata Nabi SAW. Baik, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Asy-Syaikh mengatakan at-tamaim syai'un yu'allaq 'ala al-auladi min al-'ain. Tamaim yang Nabi katakan tadi adalah syirik, itu adalah sesuatu yang digantungkan pada anak-anak kecil agar mereka tidak terkena penyakit ain. Ini di antara kebiasaan jahiliyah di masa dahulu. Mereka menggantungkan sesuatu baik itu di leher, di tangan, ataukah di pinggang anak-anak mereka agar anak-anak mereka itu tidak terkena ain. Agar anak-anak mereka itu tidak terkena penyakit ain atau penyakit yang lainnya. Hal yang serupa dengan ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, mengikatkan benang di pinggang anak-anak kecil dengan alasan ini benang dari tengku fulan, dari abadi fulan dan seterusnya. Yang syirik ben patih mu bayu ben patih. Yang jo benang yang medang kinang sakit, kinang corona long. Hana sakti ko corona bisa kenang. Ya, yang ngasih benang keramat itu, cincin keramat, ya kalung keramat kepada Anda udah kena COVID sekian kali mungkin. Ya? Sakit gigi aja dia nggak bisa mencegahnya. Nah, dia juga bisa kena kurap, dia bisa demam, ya. Nah, dia bisa demam, bahkan jauh bisa kena COVID, ya. Gimana meminta keramat darinya supaya nggak kena penyakit? Dia sendiri aja berpenyakit dan diserang penyakit. Nah, ini
Ini di antara kebiasaan jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian orang hari ini. Dan ini merusakkan akidah. Kenapa? Karena dia akan bergantungan dengan jimat tersebut. Jangan percaya. Kalau ada orang mengatakan, oh enggak, yang menyembuhkannya Allah. Coba kalau dia keluar sesekali lupa membawa itu, pasti dia gelisah. Menunjukkan apa? Adanya ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Nah, begitu anaknya ikut suatu pertunjukan atau suatu latihan tanpa memakai benang di pinggangnya tersebut, langsung anaknya nggak berani naik pentas, nggak berani ya tampil, gelisah, dan orang tuanya pun mulai khawatir. Walaupun dia mungkin sudah membaca zikir-zikir yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan adanya ketergantungan hati kepada benda tersebut. Dan itulah inti daripada kesyirikan. Inti daripada kesyirikan adalah adanya ketergantungan hati kepada selain Allah Jalla wa'ala. Lakin, idza kana al-mu'allaq min al-Quran farakhasa fihi ba'd as-salaf wa ba'dhum lam yurakhis fihi wa yaj'alu min al-manhi an minhum Ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Beda halnya kalau yang digantung itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Maka terjadi keselisaihan pendapat di kalangan ulama salaf. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran adalah firman Allah dan sifatnya. Dan sifat Allah bukan makhluk. Nah, bergantungan kepada sifat-sifat Allah adalah bergantungan kepada Allah. Maka ini terjadi keselisaihan pendapat kalau itu Al-Quran yang digantung. Sebagian mereka ada yang membolehkan, bukan berarti menganjurkan ya, mengatakan ya boleh, tidak bisa dikatakan syirik. Ada yang mengatakan itu tetap tidak boleh walaupun tidak dikategorikan syirik. Di antara yang melarang perbuatan itu adalah Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Namun wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang menyatakan tetap tidak boleh ini lebih kuat karena beberapa alasan. Yang pertama, ini dikhawatirkan akan menjadi wasilah kepada syirik. Awal-awalnya mungkin hanya menggantungkan ayat-ayat Al-Quran. Namun siapa yang menjamin dengan lambat laun dan berjalannya waktu dia justru akan menggunakan jimat, menggantungkan jimat. Maka ini dikhawatirkan akan menjadi wasilah kepada syirik, kepada jimat yang serupa dengannya yang juga digantung oleh sebagian orang pada tubuh mereka. Yang kedua, tersamarnya antara kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, ini berpotensi akan terhinanya Al-Quran. Karena ketika Al-Quran digantung di salah satu dari anggota tubuh, bisa jadi ketika dia masuk ke tempat-tempat yang tidak layak Al-Quran dimasukkan ke dalamnya, dia tidak sempat membukanya. Seandainya dia menggantungkan ayat-ayat Al-Quran di lehernya atau di pinggangnya. Nah, kalau dia masuk kamar mandi, nggak mungkin dia lepaskan setiap kali masuk toilet. Atau kalau itu pada pinggang anak-anak kecil, menyebabkan kotoran najisnya itu mengenainya. Padahal Nabi SAW saja dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh sebagian ulama, ketika beliau masuk WC, beliau membuka cincinnya. Karena di cincinnya itu ada tulisan lafzul jalalah, ya Rasulullah. Pemuliaan, pengagungan terhadap nama Allahu Jalla wa'ala. Nah, yang kelima, kata para ulama, seandainya itu sesuatu yang dianjurkan, tentu yang pertama kali melakukannya adalah Nabi SAW dan para sahabatnya. Tapi tidak didapatkan dari para sahabat yang melakukannya. Apakah pernah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat beliau yang lainnya menggantungkan ayat-ayat Al-Quran di leher mereka, di pinggang mereka, ya, atau di tangan mereka ketika mereka mau perang atau yang lainnya? Tidak ada. Dan seandainya itu sesuatu yang baik, tentunya mereka telah mendahului kita di dalamnya. Maka ya, karena beberapa alasan di atas, sebagian ulama, bahkan sebagian para sahabat melarangnya secara tegas. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Nah, kemudian kata beliau warruqa, dan ruqa yang dimaksud oleh Nabi di dalam hadis di atas yang beliau katakan sebagai syirik adalah azaim. Ya. Azaim, jampi-jampi, bacaan-bacaan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah.
Namun perlu dirinci di sini. Bacaan-bacaan yang dibacakan oleh seseorang untuk menyembuhkan, ini ada yang terlarang dan ada yang boleh, ada yang syar'i. Yang syar'i adalah ruqyah. Ruqyah yang tidak mengandung unsur kesyirikan. Di mana di dalam bacaan tersebut ya, isinya adalah bacaannya itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Karena keumuman Al-Qur'an adalah obat. Semua Al-Quran dari awal sampai akhirnya adalah ruqyah. Hanya saja beberapa surat darinya itu lebih berpengaruh dari sebagian yang lainnya. Seperti Al-Fatihah. Sampai-sampai Nabi SAW menamakan Al-Fatihah dengan nama Ar-Ruqyah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika beliau meruqyah seorang tokoh kabilah karena ladigh, karena tersengat binatang yang berbisa, beliau meruqyahnya dengan membacakan Al-Quran, surat Al-Fatihah berulang kali sebanyak 7 kali. Maka orang tersebut pun sembuh seakan-akan atau seolah ia tidak sakit sebelumnya. Maka setelah mereka pulang dan menceritakannya kepada Nabi SAW, maka Nabi berkata kepada Abu Sa'id, "Wa ma yudrika anha ruqyah?" Wahai Abu Sa'id, tahu dari mana engkau bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Maka surat yang paling pengaruh, yang paling bermanfaat dalam ruqyah, semua Al-Quran bermanfaat, tapi yang paling pengaruhnya adalah Al-Fatihah. Sampai-sampai Nabi SAW menamakannya ruqyah. Maka dari ini kita mengetahui bahwa setiap mukmin, setiap muslim itu bisa meruqyah. Ya, meruqyah dirinya sendiri dan orang lain. Jadi nggak perlu sulit-sulit mendatangkan kiai ini, kiai itu, ustadz ini, ustadz itu. Kalau anak anda sakit, anak anda demam, anak anda disengat oleh binatang yang berbisa, ruqyah dia langsung dengan Al-Fatihah. Membacakannya berulang kali dan dengan meludahinya dengan ludah kecil yang keluar dengan angin. Ya, ludah kecil. Baik, makanya kaidah dalam bab ruqyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, selama tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Ketika para sahabat Nabi SAW bertanya tentang ruqyah kepada Nabi SAW, maka beliau menjawab dengan sebuah jawaban yang merupakan kaidah dalam bab ruqyah, kaidah umum dalam bab ruqyah. Nabi SAW mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Apa contoh ruqyah mengandung kesyirikan? Banyak. Contohnya ada permohonan bantuan kepada makhluk-makhluk halus, kepada jin, kepada syaitan. Ada yang permintaan untuk melakukan ibadah kepada selain Allah. Nyo supaya pulih nesi mano hitam, bak kuburan aulia sekian, yan dukun yan. Nyan dukun patih long, nyan dukun walaupun pakai jubah menjenggut. Nah surban atu hulai. Ubay tima, nyan baik ni patih, nyan syirik. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Sembelihan adalah ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah. Sembelihan itu boleh disembelih dengan niat untuk mendapatkan pahala di sisi Allah dan sebagai bentuk penganggungan kita kepada Allah Jalla wa Ala karenanya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, atau la'ana Allah man dzabaha li ghairillah, la'nan Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Ada yang permintaan, ya, harus mencari kulit harimau di dalam hutan ini itu, hutan itu, ya, atau menyiapkan kopi pahit, ya, di malam-malam tertentu dengan waktu-waktu tertentu. Apalagi yang mengobati itu punya keris, punya malam-malam tertentu dia harus memandikan keris tersebut dengan air-air khusus, itu sudah dipastikan dukun. Walaupun ibu nan tengku, walaupun orang memanggilnya Pak Kiai, Ustadz, itu dukun. Nah, sudah menggunakan keris, alasannya diobatin dari jauh, nanti harus menyembelih seekor ayam warna hitam di kuburan ini, di kuburan itu. Nah, itu sudah mengandung kesyirikan. Apalagi kalau dia mengaku tahu perkara gaib. Menantruk rona kayak pegah. Nyo meno, nando meno.
nama Anda begini begitu dan sebagainya dari hal-hal perkara hal-hal gaib. Ya. Dia mengaku secara tersurat ataupun secara tingkah lakunya bahwa dirinya tahu perkara gaib. Makanya Nabi SAW mengatakan man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun atau kepada tukang ramal. Tukang ramal. Kemudian percaya kepada ucapan yang dia ucapkan ya, dari hal-hal yang gaib, maka sungguh dia telah kufur terhadap syariat yang Allah Jalla wa Ala turunkan kepada Nabi Muhammad. Karena Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun." Tiada yang mengetahui perkara gaib yang di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua, ruqyah tersebut tidak mengandung kebid'ahan. Memang dia baca Al-Qur'an, ya zikir-zikir, tapi ada anjuran ibadah-ibadah yang Nabi tidak pernah menganjurkannya. Nabi tidak pernah menganjurkannya dengan ucapannya, dengan perbuatannya, atau takrir beliau terhadap para sahabatnya yang melakukan ibadah tersebut. Karena di antara kaidah dalam hal ini juga, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Setiap ibadah yang belum pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan engkau kerjakan. Dia peruyah tapi menganjurkan Anda melakukan ritual-ritual ibadah yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Anda harus zikir ini, tapi Anda harus dapat ijazah dulu dari Syekh Fulan. Ya, setiap pagi baca zikir ini. Lakukan amalan ini. Dan usahakan kalau berzikir Anda hadirkan di dalam hati Anda wajah wali Fulan. Wajah Abdul Qadir Jailani. Wajah wali fulan, wajah abati fulan. Nah, itu sudah plus dengan syirik kecil. Ya, bid'ah plus syirik. Nah, yang ketiga tidak mengandung maksiat. Apa mengandung maksiat? Si peruqyah memegang lawan jenisnya. Ya. Dipegang-pegang pipinya, diurut-urut kakinya, tangannya. Ya. Itu bukan peruqyah, itu namanya peru'yah. Bedakan ruqyah dengan qaf dan ru'yah. Dia bukan peruqyah, tetapi dia peru'yah. Pengintip, bukan ya peruqyah. Ya, alias ingin mengintip aurat wanita. Banyak orang-orang yang seperti ini. Meraba-raba kaki wanita, meraba-raba tangan wanita, meraba-raba tubuh wanita dengan alasan mengobatinya. Padahal memang dia adalah orang yang menyimpang syahwatnya, ya, ingin melampiaskan syahwatnya. Naam, iyadzan billah. Lihat daruratnya akidah dan tauhid. Banyak wanita yang bahkan mau disetubuhi, ya, mau diraba-raba tubuhnya hanya untuk mencari keramat atau mencari kesembuhan atau mendapatkan kesaktian dari orang yang dianggap dukun atau orang yang karamah, wali majdzub. Subhanallah, ya. Bahkan dicubit-cubit pipinya, senang-senang aja dia cubit pipinya karena yang mencubitnya wali fulan. Walaupun wali fulan nggak mandi, ya, giginya ada berwarna hitam, tetap dia nggak jijik. Kenapa? Karena wali majdzub. Bau mulut beliau lebih wangi daripada minyak wangi kasturi. Walaupun tetap bau jagung. Lihat, kalau tauhid nggak ada, akal sehat tidak akan pernah ada pada seseorang. Nah, ini 3 hal yang mesti diperhatikan. Tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung kebid'ahan, dan tidak mengandung maksiat. Nah, kalau ada peruqyah berkhalwat dengan pasiennya yang lawan jenis, berkhalwat berduaan, ya, yang lain nggak boleh masuk karena ini semua dipastikan itu penjahat. Hati-hati, itu penjahat, bukan peruqyah. Pasien wanita sendirian dengan dirinya di dalam kamar, keluarganya nggak boleh masuk. Tambah lagi kalau dia sudah meraba-raba dari tangan, kaki, kepala, muka, itu penjahat, bukan peruqyah. Jangan percaya. Walaupun dia berjubah, walaupun dia pakai jubah merah-merah, ukuran karab rubah habak gejak, saking panjang jubah. Ya, saking panjangnya jubahnya hampir jatuh dia jalannya.
hampir jatuh ya, keinjak jubahnya walaupun bersorban ya, walaupun bersorban ya. Walaupun dia dipanggil ustadz, dipanggil kiai, berjenggot, pegang mushaf ya, di rumahnya banyak tulisan Asmaul Husna. Kalau sudah seperti itu penjahat, bukan peruqyah. Berkhalwat dengan seorang wanita dengan alasan mengobati, memegang auratnya, memegang tubuhnya. Pada Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seseorang berdua-duaan dengan seorang wanita, dia dan wanita yang bukan mahram baginya, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Padahal sebenarnya udah banyak kejadiannya. Tapi sering kita mendengar di berita kan, seorang wanita menjadi korban ya, pelecehan seksual oleh seseorang yang dianggap dukun atau dianggap kiai di padepokannya dan sebagainya. Tapi masih ada aja yang masih percaya hari ini. Padahal kejadiannya udah berulang kali di Indonesia dan berulang kali diviralkan di media sosial. Tapi tetap aja masih ada yang mau datang dan melakukannya. Ini hal yang perlu diperhatikan, 3 hal ini. Tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung kebid'ahan, dan tidak mengandung maksiat. Nah, dan hal lain yang perlu diperhatikan juga, perhatikan bacaannya. Kalau bacaannya jelas Al-Quran, atau zikir-zikir yang datang dari Nabi SAW, atau isinya nasihat-nasihat. Tapi kalau bacaannya udah mulai nggak jelas, kayak orang berkumur-kumur, siru, dipastikan itu penjahat, itu dukun. Ya, bacaannya udah nggak jelas. Siru, tampar aja sekali orang yang seperti itu. Itu dukun, penipu manusia. Ingin mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Ya, masukin ke dalam karung, orang seperti itu, ruqyah rame-rame. Kalau dia dukun benaran, pasti akan terbakar syaitan yang ada di tubuhnya dengan Al-Quran. Pegang dia, kalau Anda datang rame, pegang rame-rame, ikat dia, ruqyah dengan Al-Fatihah, ruqyah dengan Al-Baqarah, ruqyah dengan 3 qul dan surat-surat yang lainnya. Nah, kalau nggak ada pengaruhnya juga setelah diruqyah sekian lama, berarti dia dukun abal-abalan. Yang tadi ia lakukan itu semuanya action. Action dan acting dari dia. Berarti dukun abal-abal. Kalau dia rukun benar, ruqyah pasti akan ada pengaruhnya Al-Quran terhadap orang tersebut. Nah, karena sebagian kita ini nggak bisa membedakan mana dukun, mana yang bukan dukun. Jadi dikira kalau udah berjubah, udah berjenggot, ada Asmaul Husna di rumahnya, ya bersorban, ya udah orang baik semua. Ya, betapa banyak hari ini dukun pakai jubah. Ya. Dukun berjenggot. Dukun di rumahnya ada Asmaul Husna untuk mengkelabui manusia. Tetapi ruqyah dia lakukan penuh kesyirikan. Menyuruh orang menyembelih ayam hitam di kuburan ini, di hari ini, dan seterusnya. Nah, harus datang ke kuburan wali fulan, ya betapa di situ sekian lama, setelah itu balik lagi ke tempat dia. Ini jelas dukun. Nah, Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang berikutnya kata penulis, an Abdullah bin Ukaim marfu'an. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abdullah bin Ukaim radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu itu. Nah, dan apabila Allah telah menyerahkan kita kepada makhluk, kira-kira kita akan bahagia atau akan sengsara? Makhluk bisa buat apa? Makhluk bisa melakukan apa untuk kita? Kalau Allah telah menyerahkan kita kepada makhluk yang kita gantungkan pada diri kita. Kita gantungkan kalung, memakai gelang, atau cincin sebagai jimat. Ini bukan jimat ya. Mina yang tanya nyandron Abu Hurairah cincin nasok bate. Bukan keramat, nggak masalah pakai cincin. Kalau bukan sebagai jimat. Tapi barang siapa yang menggunakan sesuatu, apakah itu gelang, cincin, kalung, dan ada ketergantungan hati kepadanya, ada keyakinan gaib di situ, nah, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu itu.
Dan kalau Allah telah menyerahkan dirinya kepada makhluk, Allah tidak lagi peduli dan Allah tidak lagi mengatur ya, dan memperhatikannya, sungguh dia akan celaka di dunia dan akhirat. Ingat ini kaidah dari Nabi kita. Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaih. Barang siapa yang bergantungan dengan sesuatu, maka Allah akan serahkan dia kepada sesuatu itu. Dan ini mencakup tidak hanya dalam bab jimat. Ini teguran buat kita semua. Contohnya seorang yang terlalu bergantungan terhadap masa depannya kepada orang tuanya. Ya, tenang, saya masih aman, orang tua saya orang kaya, paman saya orang kaya, abang saya orang kaya, semua keluarga saya adalah orang-orang yang kaya raya. Kekayaan mereka tidak akan habis sampai 7 keturunan kami. Akhirnya dia bergantungan. Ada unsur ketergantungan hati kepada kekayaan keluarga besarnya. Atau untuk karirnya ada unsur ketergantungan kepada komandannya. Ya, kepada atasannya. Ini juga merusakkan akidah seseorang. Karena dalam bab sebab, kita memang dianjurkan melakukan sebab berikhtiar. Tapi ingat, tidak boleh ada ketergantungan kepada sebab itu. Tidak boleh ada ketergantungan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Apalagi sesuatu yang itu memang bukan sebab. Secara syar'i dan secara takdiri. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Atau menjelang siang ini. Dan sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan. Jika ada kritikan, masukan, ataukah lainnya yang ingin disampaikan, barakallahu fikum. Nah. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Baru saja pendengar sekalian yang dimanapun sedang berada atau menjangkau siaran kami, dan juga para pendengar yang lain dari Kota Langsa dan Takengon dan pemirsa Syiar Teraceh TV. Baru saja telah kita simak kajian di sesi pertama tadi dengan kajian lanjutan Kitab Matan Tauhid, pembahasan ruqyah, jampi-jampi, dan jimat. Berikutnya atau selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab bersama Ustadz. Bagi para pendengar atau pemirsa sekalian yang ingin bertanya langsung, bisa mengirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. 0852 1414 2314. Ustadz, telah masuk pertanyaan yang pertama. Kita bacakan. Dari Bunda Ata. Bismillah Ustadz. Maraknya praktek pengobatan di luar medis seperti pengobatan supranatural nyaris menjadi pilihan tata cara pengobatan yang dilakukan dengan cara memijat dan juga gerakan variatif, juga menggunakan pendekatan meditasi dengan mengucapkan bacaan-bacaan tertentu secara sir atau mantra. Pertanyaannya, bagaimana pandangan dalam Islam Ustadz tentang pengobatan supranatural tersebut? Apakah diperbolehkan? Dari indikasi yang disebutkan di atas itu mengandung ya mistis, ya mengandung kesyirikan. Apalagi yang disebutkan tadi mantra-mantra. Nah, mantra-mantra, bacaan-bacaan yang tidak jelas. Beda halnya kalau yang dibacakan Al-Qur'anul Karim ya atau zikir-zikir yang warid dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, tapi kalau mantra-mantra, jampi-jampi yang dia bacakan tersebut sudah nggak jelas, ini sudah menjadi indikasi tidak benarnya praktek tersebut. Yang kedua, dilihat pengobatan yang ia lakukan tersebut. Apakah memang benar sebab sembuhnya suatu penyakit? Contohnya misalkan penyakit stroke. Ahli medis mereka telah mendapatkan sebab-sebab bahwa stroke itu akan hilang, akan berkurang apabila dilakukan ini dan itu. Dan itu memang sebab yang Allah ciptakan ya secara takdir. Karena sebab ada dua, sebab syar'i yang memang ayat Al-Quran dan hadis menjelaskannya sebagai sebab. Seperti madu, kan ada ayatnya, ada hadisnya. Ada sebab-sebab Al-Quran dan hadis tidak menunjukkannya sebagai sebab secara tersurat, secara langsung. Tapi secara takdir, kauni itu adalah sebab. Manusia telah mempraktekkannya sekian lama dan itu memberi pengaruh. Nah, apabila yang dia lakukan ini adalah hal-hal yang Allah dan tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara takdiri. Nah, ditambah lagi ada mantra-mantra, ada jampi-jampi, dan dia meyakini sebagai sebab, jelas ini adalah syirik kecil. Karena ja'ali syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sedangkan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan secara takdir al-kauni, maka itu adalah syirik kecil. Dan berhati-hatilah dari praktek yang seperti ini. Udah kalau penyakitnya jelas-jelas pergi aja lah ke dokter yang udah jelas. Ya, ini kinang bisul jabat dengku.
Hai tumut kinang bak punggung bak tengku keja. Nah. Ba abad di keja. Mu kurap ja ba dukun. Ja pubat mu kurap bak tengku keja. Mia mu kurap neja bak perawat, neja bak menteri, neja bak dokter, baik yang deh kinang penget. Nah. Ini kena kudis, kurap, kena bisul, perginya ke Pak Kiai. Perginya ke ustadz, mestinya perginya ke dokter, ke perawat, ke ahli medis. Dan di antara cara mendeteksi praktek yang seperti itu mengandung kesyirikan atau secara umum tidak benar, itu mudah. Yang pertama, kita lihat kehidupan orang tersebut sehari-hari. Itu yang pertama dulu. Apakah hidupnya itu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam hal aqidah, ibadah, dan muamalahnya. Yang kedua, kita lihat praktek yang dia lakukan itu untuk penyakit apa? Kalau penyakit medis, kita lihat apakah dia punya background pendidikan medis. Kalau enggak, berarti dia penipu, pendusta, ngarang-ngarang. Nah, dan penyakit medis enggak mesti obat kimia ya. Herbal juga masuk ya. Yang kedua, kalau dia peruqyah, maksudnya mengobati orang yang kesurupan, dan ruqyah itu enggak mesti kesurupan juga ya. Ruqyah juga bisa untuk orang yang terkena tersengat binatang yang berbisa. Karena hadis Nabi, la ruqyata illa min ainin aw huma. Ruqyah itu sangat bermanfaat untuk orang yang terkena aid atau tersengat binatang yang berbisa. Nah, maka kalau yang dia bacakan adalah Al-Quran, zikir-zikir yang jelas bahasanya, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau bacaannya bukan Al-Quran, bukan pula zikir-zikir, justru mantra-mantra dan jampi-jampi yang tidak jelas artinya, maka ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa dia adalah orang yang melakukan praktek yang tidak benar. Yang berikutnya adanya unsur bidah. Dia menciptakan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual ibadah tertentu dengan cara-cara tertentu dan waktu-waktu yang tertentu dengan jumlah-jumlah tertentu tanpa dalil khusus yang menunjukkannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Naam, wallahu taala alam bisawab. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Berikutnya pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ustadz, bolehkah memakai gelang kesehatan atau kalung kesehatan yang sedang viral iklannya di televisi dengan harga di atas rata-rata, yang secara penelitian terbukti memulihkan sakit yang sedang dialami oleh seseorang? Masya Allah. Saya kira, seingat saya ini bukan baru viral ya. 2007 atau 2008 waktu itu juga sempat viral gelang ini. Viral magnetik kan ya. Seringnya gelang. Allah alam kalau sekarang udah ada kalungnya. Pernah ditanyakan kepada para ulama, ya kalau saya nggak salah kepada Syekh Saleh Fauzan yang pertama. Nah, dari penjelasan para ulama terhadap gelang ini perlu dirinci. Yang pertama, kita bahas dulu hukum menggunakan gelang secara umum ya. Gelang secara umum itu khusus untuk kaum wanita atau ya seringnya dipakai oleh kaum musyrikin di hari itu untuk jimat. Makanya tidak sepantasnya bagi seorang laki-laki untuk menggunakan gelang. Yang pertama, dia bukan perempuan. Yang kedua, akan menimbulkan kesan negatif terhadap dirinya oleh orang lain. Walaupun dia memakainya tidak bertujuan sebagai jimat, tapi orang lain bisa jadi mengira untuk itu. Nah, yang berikutnya, kalau gelang yang dia pakai itu dijadikan sebagai sebab sembuhnya dia dari suatu penyakit dan selamatnya dia dari tercegahnya dia dari penyakit tertentu ya. Karena keyakinan itu adalah gelang yang keramat, ada kekuatan gaib karena diberikan oleh Kiai Fulan, karomah pula karena karomah Kiai Fulan dan Allan, ini jelas syirik kecil. Nah, sekarang masuk kepada pertanyaan yang ditanyakan di atas. Lalu bagaimana dengan gelang-gelang medis? Saya ingin memastikan terlebih dahulu, medis terima nggak ini dinisbatkan ke dunia medis? Ini butuh ahlinya. Nah, sampai sekarang saya belum mendapatkan ya. Kalau ada yang mendapatkan penjelasan, mohon di-share ke saya. Apabila memang dipastikan gelang itu adalah sebab sembuhnya penyakit tertentu karena memang di dalamnya sudah ada kandungan obat yang diberikan oleh ahli medis ya, mungkin untuk mengurangi stroke atau mencegah stroke karena memang sudah ada obat-obatnya dan medis sepakat itu obat memang memberi pengaruh dengan izin Allah dan sudah sebagai sebab secara takdir kauni
ya secara takdir al-kauni, maka ini tidak dijadikan syirik kecil. Tapi jangan bermudah-mudahan mengatakan itu menjadi sembuh. Kalau tidak, ya, dan yakini sebagai sebab, ini sangat dikhawatirkan sebagai khurafat dan syirik kecil. Karena kaidahnya ja'lu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sedangkan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, tidak secara syar'i dan tidak pula secara takdir al-kauni, maka itu adalah syirik kecil. Nah, barakallahu fikum. Baik Ustaz, masih ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Nah, silakan. Pertanyaan ini sama seperti pertanyaan pertama kayak Ustaz ya. Saya bacakan ya. Nah, Bismillah, dari Pak Budi Ustaz, pemirsa SCTV di Kota Serang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Pak Budi, Serang berarti Jawa Barat ya? Awan kurang tahu juga. Nah, Ustadz, bagaimana cara pengobatan selain medis yang diakibatkan oleh seseorang yang dahulu memakai jimat? Qadarullah sekarang jadi suka sakit-sakitan. Sudah dicoba berkali-kali pengobatan medis, tetapi juga belum kunjung sembuh. nah, ruqyah. Yang pertama ruqyah. Ruqyah dengan Al-Quran. Nasihati orang tersebut untuk menjaga ibadahnya kepada Allah, ibadah yang wajib dan yang sunnah, dan terkhusus zikir-zikir yang Nabi anjurkan. Zikir pagi petang, zikir setelah salat, ya, zikir keluar masuk rumah dan yang lainnya. Kemudian perkuatkan ketergantungan hatinya itu kepada Allah. Kemudian cari jimat tersebut, bakar dan ruqyah. Nah, bakar dan ruqyah. Insyaallah taala kalau itu disebabkan jimat yang dia pakai dahulu, insyaallah akan hilang sebagaimana yang telah kita simak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengaruhnya ruqyah. Saya pernah diceritakan, walaupun saya tidak menyaksikannya langsung, oleh beberapa ustadz, ada seseorang yang dulunya sebelum kenal sunnah, dia berprofesi sebagai pawang buaya, penjaga taman buaya ya. Jadi dia bisa menangkap langsung buayanya, dan buaya tidak melakukan perlawanan terhadapnya. Setelah ngaji, ya mulai ya dia sering diganggu oleh syaitan atau jin yang dijadikan sebagai penjaga atau pemberi kekuatan saktinya selama ini. Tapi walillahilham, ya, setelah dia belajar tauhid, belajar sering ikut kajian usul tsalatsa, kitab tauhid, ya, memperbanyak hadir di kajian-kajian akidah dan tauhid dan menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit demi sedikit itu hilang sampai dia normal kembali. Naam, wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah. Ustaz, masuk pertanyaan yang baru nih Ustaz dari pemirsa kita. Rizky Ustaz. Naam. Ustaz, saya pernah bekerja ke Aceh Singkil dan menemui masih ada fenomena orang yang bisa mengenai orang lain dengan ilmu hitam. Dan jika orang tersebut telah terkena ilmu tadi, maka akan sakit yang tidak bisa disembuhkan dengan medis. Dan di sana juga sudah ada megah tempat mengobati orang-orang yang terkena penyakit tersebut. Dan pada kenyataannya sembuh. Maka selalu dipercaya untuk pengobatan tersebut. Biasa penyakit tersebut kena saat kita makan kenduri. Nah, ini bagaimana Ustaz? Nah, ini sihir ya. Dan walillahilhamdulillah pernah kita bahas tentang sihir. Nah, sihir itu memang ada. Baik sihir yang hakiki ataukah sihir at-takhyiri. Bahkan Nabi kita SAW beliau sendiri pernah terkena sihir yang dilakukan oleh Labid bin A'sam ya. Nah, Labid. Sehingga beliau berperasaan melakukan sesuatu yang sebenarnya beliau tidak melakukannya. Nah, sihir ya, cara pengobatannya adalah dengan ruqyah. Adalah dengan ruqyah Al-Qur'anul Karim, dengan zikir ya, dan memperkuatkan tawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Yang kedua adalah mencari buhul, karena rata-rata tukang sihir itu menggunakan buhul min syarri waswasil na'am. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqa, min syarri nafatsati fil 'uqad. Nah, cari buhul tersebut, bakar dan ruqyah. Kemudian ya bersabar di dalam mengobatinya, karena sihir memang membutuhkan kesabaran untuk menyembuhkannya, dan jangan terpancing untuk pergi ke tukang sihir lainnya untuk mengangkat sihir tersebut.
Nah, adapun terkadang sembuh ya, penyakit tersebut, maka bisa jadi karena itu bertepatan dengan takdir dan sebagai ujian dari Allah Jalla wa Ala, sebagaimana Allah mengizinkan Dajjal untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh keumuman manusia dengan izin dari Allah untuk menguji keimanan kaum muslimin. Sehingga Dajjal membelah seorang pemuda, kemudian pemuda tersebut dihidupkan kembali olehnya. Dia memperlihatkan syurga dan neraka di kedua telapak tangannya. Nah, maka seseorang jangan terkecoh dan jangan mudah terpengaruh atau goyang akidahnya. Nah, dan ini banyak di tengah-tengah masyarakat. Yang kita sayangkan, para pelaku praktek sihir perdukunan ini banyaknya dinamakan kiai. Seringnya dinamakan dengan nama-nama tengku, dinisbatkan kepada ilmu, ya, memakai pakaian-pakaian yang menunjukkan dirinya seorang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah. Padahal jelas-jelas prakteknya itu mengandung kesyirikan. Nah, wallahu a'lam bishawab, karena waktu yang telah habis, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.